mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa radha wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, ibu-ibu sekalian dan jamaah dan siapapun yang ikut hadir pada kesempatan kali ini di kajian muslimah, namun yang muslim pun boleh ikut mendengar tentu saja. Bahkan yang bukan muslimah pun juga boleh mendengar dan boleh menyaksikan, dan semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, ibu-ibu dan jamaah sekalian, setiap wanita ingin menjadi yang terbaik. Bukan hanya menjadi baik, tapi ingin jadi yang terbaik. Di sebuah acara, wanita ingin tampil menjadi sosok yang paling cantik di acara atau event tersebut. Wanita tuh ingin pakai baju yang paling bagus di antara seluruh undangan-undangan yang ada. Wanita tuh punya hasrat ingin pakai aksesoris yang paling indah dibanding seluruh para hadirat atau orang-orang yang hadir. Itu tabiat yang ada dalam diri seorang wanita, dan begitu juga dengan laki-laki dengan komunitas mereka. Nah, kalau itu yang terjadi dalam urusan-urusan dunia, lalu bagaimana dengan urusan akhirat? Kalau itu penilaian manusia, lalu bagaimana dengan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu saja penilaian Allah dan Rasulnya lebih utama, lebih layak, dan lebih berhak untuk kita kejar. Kenapa? Karena kalau semua jamaah kita atau semua teman-teman kita mengatakan kita orang baik, maka tidak ada arti apapun jika kita dicap buruk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau semua orang bilang kita baik, mau semua orang bilang kita hangat, mau semua orang bilang kita humble, kita dewasa, kita ramah, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kita bukan wanita yang baik, kita wanita yang durhaka, apa artinya pujian dari seluruh manusia tersebut? Nabi SAW bersabda, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Apabila seluruh manusia bersepakat, bersekutu, berkoalisi untuk mensupport kita, untuk memberikan manfaat bagi kita, tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kita. Wa in ijtama'at ala an yadurruka bi syai'. Dan apabila mereka bersekutu, mereka bersepakat untuk memudaratkan kita, menjatuhkan kita, memberikan keburukan kepada kita, lan yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan kepada Anda. Au kama qala, dan ini adalah penggalan hadits Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Jadi titel baik, titel hangat, titel cantik, titel anggun yang diberikan oleh manusia kepada kita, titel stylish, ini ummahat kok stylish banget ya kalau ke kajian, udah syar'i, enak dilihat. Tapi kalau itu hanya sekedar pujian dari manusia, apa artinya buat kita? Atau Allah mengatakan tidak akan memberikan manfaat kecuali apa yang Allah takdirkan kepada dia. Nggak akan. Mau semua orang puji kita, nggak akan bermanfaat. Yang bermanfaat adalah apa yang Allah puji. Dan oleh karena itu hadirin sekalian, ketika kita punya ambisi menjadi yang terbaik, sekali lagi kita nggak bicara yang baik ya, yang terbaik, maka ada sebuah hadis yang harus menjadi menu kita
pada saat kita ngaji, pada saat kita belajar, pada saat kita berbenah diri. Dan hadis itu dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sunannya. Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama, diantaranya Imam Al-Albani dalam Sahihah. Hadis ini dari Abi Udzainah As-Sadafi, dari Abi Udzainah As-Sadafi, Abi Hamzah Dzal Ya Nun dan Ta marbutah, Udzainah As-Sadafi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisaikum al-wadud al-walud al-muwatiyatul muwasiyatu idza taqainallaha. Nah itu tuh wanita terbaik di antara kalian, khairun nisaikum, sebaik-baik wanita kalian, sebaik-baik wanita di tengah-tengah kalian. Ini udah the bestnya wanita, udah yang terbaik. Siapa mereka? Mari kita catat sifat-sifatnya. Yang pertama al-wadud, al-wadud. Yang kedua yang pertama al-wadud ya, al-wadud. Yang kedua al-walud. Yang ketiga al-muwatiyah, al-muwatiyatu, al-muwatiyatu. Yang keempat al-muwasiyatu, al-wadud, al-walud, al-muwatiyatu, dan al-muwasiyatu. Hadirin Allah muliakan, itu orang atau itu wanita-wanita yang terbaik. Idza taqainallah, jika yang memiliki sifat-sifat di atas itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah wanita yang terbaik. Ya, kita berhentikan sampai penggalan di sini. Hadisnya masih ada kelanjutannya. Nanti kita lanjutkan. Kita berhenti dulu sampai di sini. Hadirin Allah muliakan, yang pertama apa tadi? Yang pertama jemaah, yang pertama al-wadud. Apa arti al-wadud hadirin? Ibu udah catat belum nih? Al-wadud. Jadi kalau ingin jadi wanita terbaik, yang pertama sifat yang harus dimiliki adalah al-wadud. Al-wadud itu artinya wanita yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jadi hatinya dipenuhi dengan cinta dan sikap derap langkahnya itu penuh dengan kasih sayang. Atau simpelnya dia wanita yang penuh cinta dan kasih sayang dan bisa mengungkapkan cinta dan kasih sayangnya tersebut. Sekali lagi catat baik-baik, ini wanita terbaik loh. Sifatnya pertama, hatinya penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, dan dia bisa mengungkapkan dengan kata-kata, bisa mengungkapkan dengan sikap, dengan gestur, dengan cara bicara. Lalu kata para ulama, wa ahaqqun nasi bidzalika zauj, dan pihak atau sosok yang paling berhak mendapatkan cintanya wanita tersebut adalah suaminya. Jadi wa ahaqqun nasi bidzalika zauj, suaminya. An tuhsina tawadduda ilaihi,
Terus apa yang harus dilakukan wanita tersebut? Ya bisa mengungkapkan cintanya kepada suaminya. Wa an taksiba masyairahu, dan dia bisa mendapatkan hati dari suaminya tersebut. Jadi dia bisa mendapatkan perhatian, wa atifatahu, perhatian dan kasih sayang dan cinta suaminya, bi kalimatihal latifah. Kok bisa dapat perhatian suaminya, dapat kasih sayang suaminya? Karena kalimat-kalimatnya yang lembut, kata para ulama. Wa alfadhihal adzabah, dan artikulasi kata, pemilihan kalimat dan lafaz yang indah yang dia pilih. Wa husni tawaddudiha lahu fi muamalatiha lahu wa fi madhariha wa hayatiha. Lalu sikapnya kepada suaminya dalam berinteraksi dan penampilan, gestur, itu benar-benar ditujukan kepada suaminya. Diulang ya, ini bukan kata saya hanya menjelaskan ucapan dari para ulama seperti Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Jadi kata beliau dan mereka, para ulama kita rahimahullah, yaitu wanita yang apa? Yang penuh dengan cinta kasih, penyayang banget nih wanita. Dan dia bisa mengungkapkan cintanya, kasih sayangnya kepada siapa? Kepada semuanya. Tetapi yang terpenting, yang paling berhak dapetin itu adalah suaminya. Dia bisa tunjukkan, dia bisa ungkapkan, dan bisa berikan kasih sayangnya ke suami, dan dia bisa mendapatkan rasa suaminya, kasih sayang suaminya, perhatian suaminya, cinta suaminya. Kok bisa sih suaminya perhatian sama dia, suaminya bisa tertuju pada dia? Oh, ternyata karena kalimat-kalimat yang dia pilih kalau bicara, atau kata-kata yang dia pilih ketika WA suaminya kalau sekarang ya. Jadi kalau WA suami itu benar-benar dijaga kata-katanya, yang al-latifah, yang lembut, nggak boleh nyinyir sama suami. Wa alfadhihal adzabah, dan lafat-lafat atau kata-kata yang dia pilih itu baik, indah. Dan juga bagaimana ketika dia berinteraksi dengan suaminya, ketika nyiapin kebutuhan suami gitu loh. Suaminya mau pergi kantor atau mau pergi kerja atau mau aktivitas, semua disiapkan oleh wanita tersebut atau istrinya itu. Lalu cara nyiapinnya juga enak gitu loh. Nyiapin sarapan juga oke. Pokoknya semua dia tumpahkan kepada suaminya. Dan gak lupa wa fi madhariha wa hayatiha, juga dia perlihatkan dari penampilan, madhar, penampilan, wa hayah, jadi bentuk, jadi tubuhnya dia jaga, mandi gitu loh ibu-ibu. Jangan gak mandi 3 hari di rumah, bisa aku gak kemana-mana. Ya itu kan suami ada di rumah. Terus jangan pakai daster terus. Walaupun memang favorit banget, dan kalau ibu pakai itu ibu bisa tidur nyenyak senyenyak-nyenyaknya karena udah nyaman, udah cocok di tubuh karena dari tahun 70-an. Jadi benar-benar best friend forever lah, sama BFF lah sama tuh daster. Tapi kan nggak enak dilihat sama suami gitu loh. Jadi sekali lagi ibu sekalian, penampilan tuh penting gitu. Jadi kalau mau jadi wanita terbaik tuh penampilan di rumah dijaga, makan tuh dijaga gitu loh. Olahraga juga penting. Olahraga tuh penting, dirawat itu tubuh gitu loh. Jadi semuanya tuh dijaga. Itu wanita terbaik. Lisan, sikap,
sikap, penampilan. Nah, ibu-ibu bermain di tiga itu. Lisan ibu-ibu ngadepin suami, jangan ngebully suami, jangan nyindir suami, jangan nyinggung suami, cari bahasa-bahasa yang luar biasa, bahasa-bahasa indah yang menunjukkan rasa sayang kita kepada suami. Ini masih berkaitan dengan rasa sayang ya, rasa cinta ya. Jadi pilih kata-kata, kalimat-kalimat yang benar-benar suami tuh yakin bahwa kita tuh sangat mencintai dia. Lalu taksibu masyairah, kita curi perasaannya gitu loh. Kita dapatkan perasaan, perhatiannya dan atifah. Itu tugas wanita, tugas istri maksud saya. Dan sikapnya, cara bangunin suami kalau tidur gitu loh, bangunin suami ketika qiyamul lail atau di waktu subuh, itu harus ada seninya ibu sekalian. Jadi harus lembut, jangan didorong-dorong tubuh suami, rambutnya dijambak-jambak biar dia bangun qiyamul lail. Janganlah ibu-ibu sekalian. Disiram pakai air panas, ya Allah, udah disiram air panas lagi. Abisan Ustadz nggak bangun-bangun. Aku tuh sebel. Daripada aku marah-marah, aku siram aja gitu loh. Alhamdulillah efektif Pak Ustadz. Kok bisa? Ya kan 90 derajat Pak Ustadz, 10 menit 10 derajat lagi 100 derajat tuh air. Ya bangunlah suami, tapi habis itu sumpah serapah. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini yang harus dilakukan. Suami mau pergi, kaos kaki suami dicek, sepatu suami itu disemir kalau misalnya itu kulit, kalau nggak dicuci gitu loh. Jangan sekali lagi jangan sampai kaos kaki nggak diganti-ganti udah 3 minggu gitu loh. Jangan sampai sepatu nggak kinclong padahal dia punya istri, jadi dijaga gitu. Pakaian jangan sampai kusut ketika keluar, disetrikain, dipakaikan gitu. Pokoknya diservis lah suami kalau mau jadi yang terbaik. Enak kan ibu-ibu sekalian? Oh ini mah cewek banget lah. Jadi kalau ibu-ibu gagal nih keterlaluan sebenarnya. Bayangkan jadi wanita terbaik, ibu-ibu nggak harus tes TOEFL. Coba kalau ada tes TOEFL, kan repot. Ini tinggal sayangin suami, terus kalimatnya yang diperindah, diperhalus, terus ada kontak kan, harus ada touchy-nya, disentuh suaminya, dibelai suaminya, dipijitin suaminya, gitu loh, diusap, dielus, gitu loh jamaah sekalian. Begitu. Jadi semua dilakukan. Suami pulang larut malam dipijitin gitu loh. Tawarin mau pakai minyak atau nggak pakai gitu jamaah sekalian. Gitu loh. Dan nggak usah nunggu gitu loh. Kita inisiatif. Jangan tunggu diminta. Kita ini berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tunggu diminta. Dan suami pulang ditungguin gitu, kecuali kalau beliau minta tolong pokoknya kamu tidur aja, aku akan pulang malam karena kita banyak PR besok, udah tidur. Tapi kalau nggak ada request seperti itu, coba tungguin. Kalau nggak bisa standby dari awal, ya udah pakai strategi tidur dulu, baru begitu beliau pulang kita sudah standby gitu ya. Gitu, WA-nya yang bagus gitu lah. Kita nih sering ibu-ibu sekalian, semua teman-teman kita kalau kita WA kita mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kecuali suami kita. Semua dibilang assalamualaikum kecuali suami kita. Kalimat pertamanya udah lagi di mana? Subhanallah, lagi di mana lagi? Itu kalau nggak pakai tanda seru. Belum lagi kalau pakai tanda seru 7 lagi dikasih tanda seru. Lah gimana ini mau jadi wanita terbaik? Harusnya suami yang paling berhak dapat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu hadirin. Dan pertanyaan, kalau suami belum pulang larut malam, pertanyaan setelah assalamualaikum, kalimat keduanya jangan ada di mana, mau dibuatin apa ketika pulang, gitu. Itu tuh kita harus tahu. Ini sebagian istri lagi di mana, atau kok nggak pulang-pulang. Ya emang suami kita bang toyib apa? Kadang saya juga agak bingung. Jangan pakai mazhabnya bang toyib, jamaah sekalian. Jadi pasti capek deh mau request sesuatu nggak, gitu. Jadi jangan kenapa nggak pulang-pulang, tanda tanyanya 4, tanda serunya 5. Nggak bagus itu. Tunjukkan kasih sayang, kan. Kalau misalnya kan gini, harusnya ya, orang yang sayang tuh kalau terpisah itu akan menimbulkan rasa apa? Rasa kangen kan, rasa rindu kan. Ya udah, ungkapkan. Kalau suami pulang malam tuh rasa kangen dan rasa rindu. Kenapa rasa marah yang keluar? Kenapa pertanyaan-pertanyaan tajam yang keluar? Enggak, rasa kangen, rasa rindu, gitulah jemaah. Ya, itu yang dilakukan nih ibu sekalian. Jadi sebaik-baik wanita itu apa? Al-wadud, yang penuh rasa cinta, penuh rasa sayang, dan dia bisa ungkapin, gitu loh. Dia bisa ungkapkan. Itu penting. Itu yang harus ditanamkan. Ada ungkapan rasa kasih sayang kita ke suami kita. Kalimat harus diatur, sikap harus bagus, dan penampilan harus menyenangkan. Itu tuh istri soleha dan istri terbaik. Penampilan harus menyenangkan. Jelas ini jamaah sekalian. Kita lanjutkan. Fatawaddudu yakunu bil kalam, wa yakunu bil hay'ah, wa yakunu bil madhar, wa yakunu bil amali, wa yakunu bil khuluq. Catat kesimpulannya nih, kita ikat nih. Jadi untuk mendapatkan gelar al-wadud, gitu ya, al-wadud, maka yang harus dimaksimalkan bagi ibu-ibu dan wanita, yang pertama kalam, cara bicara, kalimat yang dipilih harus kalimat dan kata-kata yang menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang. Intonasi, volume suara, gitu loh, volume suara. Oke, itu yang pertama. Kalam, ucapan, kalimat, dan pembicaraan. Jangan marah-marah sama suami, jangan ngebentak, jangan suara tinggi, jangan nyindir, jangan nyinyir, dan seterusnya. Yang kedua, wa yakunu bil hay'ah, dari bentuk, gitu loh, dari tubuh, gitu. Tubuh dijaga. Gitu jemaah sekalian. Apalagi kalau kita tahu suami kita suka dengan bagian tubuh kita yang tertentu, itu dijaga. Misalnya, suamiku tuh suka banget sama bentuk jempol kakiku loh, itu dijaga jempol kakinya, misalnya, gitu loh. Pokoknya nyenengin suami lah, itu dijaga bentuk tubuhnya. Wa yakunu bil madhar, dari penampilannya juga dijaga. Penampilan di rumah, ketika keluar rumah juga, apa yang membuat suami senang, selama tidak menyelisih syariat, lakukan itu. Pokoknya suami suka apa, lakukan. Aku nggak suka deh kamu kalau pakai di rumah tuh baju yang warna
warna biru gitu loh. Kenapa? Karena biru tuh terlalu ngejreng gitu loh. Jadi kamu suka yang warna apa, Beb? Aku suka orange. Wah, kok gimana sih? Biru terlalu ngejreng kamu jadi ke orange. Udah nggak usah didebat. Oh, jadi suka orange. Iya. Menurut aku orange tuh warna yang kalem. Udah nggak usah dijawab, udah pakai orange saja gitu loh. Walaupun kita nggak habis pikir, kenapa biru dongker ngejreng tapi orange itu kalem. Ya udahlah, yang penting suami bahagia, insya Allah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kenapa sih masa orange, harusnya kalau biru hitam dong, Beb. Udah nggak usah, udah suka-suka suami deh. Madhar gitu loh, madhar. Jadi penampilan harus menunjukkan rasa cinta kita kepada suami kita. Terus wa yakunu bil amal, dan juga terlihat dari amal perbuatan gitu loh, kinerjanya sebagai istri, tugas-tugasnya gitu ya, tugas kita jadi istri, nyiapin ini, nyiapin itu dan sebagainya. Wa yakunu bil khuluq, dan terlihat dari akhlak, dari akhlak yang mulia, menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang. Jelas ini hadirin sekalian? Ya, kita lanjutkan. Itu yang pertama. Ingat, bagi yang merasa, aduh kayaknya aku bisa nih masuk jadi istri yang terbaik, aku tuh kayaknya ada bakat-bakat kayak gitu, dipertahankan, diasah lebih maksimal lagi gitu loh. Kalau bagi ibu-ibu yang merasa, aduh kok semuanya nggak ada di aku ya, udah kalimat aku kasar sama suami, tajam lagi, suka ngetawain, suka nyindir, suka nyinyir, terus juga penampilan juga suka-suka aku gitu loh. Justru aku tuntut suamiku terima aku apa adanya gitu loh. Kan kamu udah bilang dulu terima aku apa adanya, ya udah terima aja lah kayak begini. Terus malas-malasan juga kinerja sebagai istri. Nah, nggak ada kata terlambat, insya Allah. Minta pertolongan sama Allah, lalu berubah insya Allah. Dan disitulah pentingnya belajar, pentingnya nuntut ilmu, biar ada perubahan. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah minder, jangan pernah putus asa. Mari kita berubah. Fungsi belajar itu memperbaiki. Fungsi belajar itu yang awalnya tidak soleh jadi soleh. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Pokoknya optimis terus, minta pertolongan sama Allah, tawakal kepada Allah, udah bismillah kita coba. Memang susah, yang biasanya suara tinggi terus agak kasar atau suka nyindir jadi halus banget, terus dijaga jangan sampai buat suami tersinggung. Itu butuh pengorbanan, itu bukan 1-2 hari itu. Tapi insya Allah kalau kita jujur, Allah akan wujudkan cita-cita kita gitu kan. Masih ingat hadis dalam Riyadhus Shalihin, intas dukillah yasduka, jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Yang berikutnya jamaah sekalian, al-walud. Nah, sifat seperti apakah al-walud ini? Al-walud, mari kita baca. Kathiratul injab. Walud itu subur dan banyak melahirkan. Jadi punya banyak anak. Wahya sifatun hamidatun fil mar'ah, dan ini sifat yang positif dan terpuji bagi wanita. Wahya min khairin nisa, dan ini menjadikan wanita menjadi sebaik-baik wanita. Dan hampir semua pihak mengakui itu gitu loh. Makanya bahkan seringkali di beberapa komunitas atau di beberapa pihak seringkali kurang objektif juga dan kurang adil juga ke wanita. Begitu begitu ada masalah yang langsung disalahkan wanitanya, belum tentu juga. Bisa jadi pihak suami yang bermasalah. Peluang seperti itu tetap ada. Tapi intinya bahwa
ini adalah sifat yang bagus bagi wanita atau kelebihan yang positif bagi wanita. Tapi belum selesai keterangan ulama. Mari kita simak keterangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Wa idza kanatil mar'atu mubtalatan bi'illatin aw maradin fa hadza amrun la yadurruha. Dan apabila seorang wanita diuji dengan penyakit atau dengan kendala, mungkin dengan impotensi gitu loh, maka ini tidak la yadurruha, ini nggak mengganggu dia kok. Ini tidak membuat peluangnya menjadi wanita terbaik itu hilang atau sirna. Masya Allah para ulama ya. Jadi nggak usah minder nih yang belum punya anak atau yang tidak punya anak dan hampir dipastikan nggak akan punya anak. Jangan minder, jangan sedih. Kalau seorang wanita diuji dengan sakit atau ada kendala sehingga dia tidak bisa melahirkan, atau ada yang belum punya anak tapi rahimnya udah diangkat, la yadurruha, itu tidak mengganggu dia. Li'annahu laisa amran qassarat fihi aw sa'at hiya fil ikhlali bihi. Karena kalau faktornya ini itu bukan karena kelalaian si wanita itu, bukan karena kelalaian dan bukan disengaja untuk tidak mau punya anak. Fala yuhasibuhallahu ala dhalik, maka Allah tidak akan menghisapnya pada hari kiamat. Allah nggak akan menghisap. Wala yadurruha dhalik, dan tidak akan merugikan dan mengganggu dia. Wala yatanafa dzalika ma salahiha, dan tidak menghilangkan atau mengurangi kesolehan dan kebaikan wanita itu. Jadi tidak akan mengganggu dan menghilangkan atau mengurangi kualitas kesolehan wanita tersebut. Adapun in kanat hiya waludan walakinnaha tamna'ul aulada wa taqta'ul injaba wa tas'a fi qat'ihi fahadha fihi dararun 'alaiha. Adapun apabila dia adalah wanita yang Allah berikan kesuburan, jadi dia adalah wanita yang Allah berikan kesuburan, tapi dianya yang tidak mau anak-anak, dia cegah, dia nggak mau hamil, bahkan dia putus itu kelahiran dan dia berusaha menggugurkan atau membuat dirinya tidak bisa melahirkan. Dia memang ada usaha ke sana, ada effort ke sana, nggak mau dia pakai itu. Tanpa ada alasan syar'i, tentu saja. Tanpa ada alasan syar'i. Cuman karena nggak mau aja. Aku nggak suka anak kecil. Aku nggak mau. Aku lebih suka hidup sendiri. Dan itu kan terjadi. Tren itu muncul di dunia. Tren itu muncul dan ada saat ini di dunia, nggak mau punya anak, khawatir ribet, hanya ngerepotin, hanya ngeganggu dan lain sebagainya. Padahal dia bisa. Dan dia berusaha untuk tidak punya anak. Fahadha fihi dhararun 'alaiha, ini yang akan merusak dia. Ini yang akan membahayakan dia di dunia dan di akhirat. Waqad qala Nabi SAW, dan Nabi telah bersabda, tazawwajul wadud al-walud, menikahlah dengan wanita yang al-wadud. Masih ingat al-wadud itu apa? Tadi wanita yang penuh rasa cinta, kasih sayang dan bisa mengungkapkannya. Wal walud, dan wanita yang banyak anak. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Falladhi yanbaghi 'alal mar'ati an tas'a fi wujudil aulad, maka seyogyanya seorang wanita berjuang untuk memiliki anak. Wa tabdhulus sababa fi dzalik, dan berikhtiar untuk memiliki anak. Wa tas'a fi tarbiyatihim wa tansyiatihim wa riayatihim, dan berjuang untuk bisa mendidik anak dan bisa menjaga tumbuh kembangnya dan bisa merawatnya. Wa tahtasibu litakuna sababan fi an yujada fil mujtama abnaun salihun wa du'atun muslihun, dan dia berjuang agar anaknya
menjadi sebab, atau mohon maaf, dia berjuang agar dia menjadi sebab lahirnya anak-anak yang soleh di tengah-tengah masyarakat, dan lahirnya dai-dai yang memperbaiki kualitas masyarakat. Jadi hendaknya para ibu itu, para wanita itu, ketika berusaha memiliki anak, dia berjuang, dia berniat, bertekad dan berjuang agar anaknya nanti menjadi anak yang soleh, dan bukan hanya jadi anak yang soleh, tetapi memperbaiki kualitas kesolehan dari masyarakat. Wa tahtasib dzalika min awwali dukhuliha fi zawaj, dan ketika dan hal itu semua dia harapkan mulai dari awal dia masuk ke pernikahannya. Awal dia masuk ke pernikahan. Taqulu bainahu wa bain Allah. Dia berbicara secara private antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. La'allallaha yukrimuni bi abna'in min a'immatil huda aw min ulama'il muslimin wa min du'atil khairi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan aku dengan anak-anak yang menjadi imam-imam petunjuk dan menjadi ulama-ulama kaum muslimin, atau dai-dai, ustadz-ustadz yang mengajak kepada kebenaran. Fayuktabu lahal ajrul azim ala hadhin niyati salihah, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dan luar biasa karena niat yang salihah tersebut, niat yang benar itu. Dan wa ma yatba'uha minal inayah wa ri'ayah, dan dia akan dapat pahala dari seluruh yang dia perjuangkan, seluruh apa yang dia lakukan untuk merawat dan mendidik anak-anak tersebut. Jadi ibu sekalian dan para akhwat, jadi dari awal itu pada saat kita menikah nih, kita udah punya niat. Niatnya apa? Kita bicara private dengan Allah, munajat kepada Allah, berkhalwat dengan Allah. Ya Allah, semoga Engkau muliakan aku dengan anak-anak yang insya Allah akan menjadi imam-imam kebaikan, imam-imam petunjuk, pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Semoga anak-anakku ada yang jadi ulama gitu loh. Semoga anakku ada yang jadi dai atau jadi ustadz gitu loh. Semoga anakku ini bermanfaat. Nah itu, coba kita ingat-ingat dulu waktu kita nikah, punya niat begitu nggak? Gitu. Makanya sebagian orang anaknya jadi bandar, na'udzubillah min dzalik. Anaknya mabok, na'udzubillah min dzalik. Ketika dicek nggak ada niat seperti itu ketika nikah. Udah normal aja. Kalaupun punya anak, pengennya anak yang lucu-lucu. Udah dapat lucu, tapi lucu sampai berapa tahun sih? Udah. Aku tuh dari awal tuh pengen anak yang pinter-pinter. Dapat anak yang pinter-pinter. Tapi habis sudah dewasa, ninggalin ibunya dan ninggalin keluarganya. Dapat anak pinter. Udah lupa udah sama orang tua. Dan kata para ulama, ini seharusnya ini dari awal nikah gitu. Dari awal nikah. Dari awal berhubungan misalnya udah niat pokoknya semoga dapat anak kayak begini. Semoga dapat anak seperti ini. Itu hadirin Allah muliakan. Dan lihat, cita-cita tuh yang tinggi, semoga anakku itu menjadi salah satu imam-imam petunjuk, ulama-ulama, dai-dai dan ustadz-ustadz gitu. Jadi jangan niat itu rendah. Ya pokoknya aku mah terserah anakku aja, aku terima anakku apa adanya. Ya jangan. Cita-cita itu yang tinggi. Innallaha yuhibbul ma'aliyal umur. Nabi SAW mengatakan Allah itu suka dengan hal-hal yang tinggi, hal-hal yang besar, gitu ya. Jadi intinya kalau Allah tidak takdirkan kita punya anak, rahim kita bermasalah, atau kita misalnya kita laki-laki tidak bisa berjuang sehingga terjadi pembuahan, maka itu tidak ada masalah. Bukankah Aisyah radhiyallahu taala anha juga tidak punya anak?
Dan bukankah istri-istri Nabi SAW selain Khadijah juga tidak punya anak dari Nabi SAW? Tapi bagi yang tidak ada kendala sama sekali, bagi yang semuanya bagus dan dia nggak punya anak gara-gara dia, dia nggak mau. Beda kalau bukan karena kita, bisa jadi kita bagus, pasangan kita nggak bagus, atau kita bagus dan pasangan kita nggak ada masalah, pasangan kita nggak ada masalah, tapi nggak cocok aja gitu loh. Akhirnya kan ada macam-macam ya teori ya, dan saya nggak mau bicara panjang lebar karena ini bukan fak dan ekspertis saya. Tapi intinya bisa jadi dua couple itu suami istri nggak ada masalah, tapi begitu prosesnya ada kendala, itu sangat mungkin terjadi. Kali itu nggak ada masalah. Yang ada masalah faktor yang membuat dia nggak punya anak gara-gara perbuatannya sendiri. Dia nggak mau, dia berusaha, dan lain sebagainya. Itu yang memupus kesempatan dia menjadi wanita terbaik, bahkan wanita baik bisa jadi. Gitu. Karena Nabi bangga banget nih. Bayangkan Nabi katakan, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Aku senang loh kalau umatku banyak. Masa kita nggak ingin buat Nabi bangga, jamaah? Mau buat Nabi bangga pakai apa lagi gitu lah. Kalau kita pikir-pikir, pakai tahajud, ya aduh, tahajud kita pas-pasan. Pakai bacaan Quran, aduh, baca Quran kita masih salah-salah. Ya udah, dari anak deh. Tapi fight bener-bener. Dan itu tadi jangan hanya berusaha punya anak aja. Tadi kata para ulama berusaha mendidik, mengawal tumbuh kembangnya, merawat mereka, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Dan kita berharap kita punya andil dalam melahirkan anggota-anggota masyarakat yang soleh-soleh dan yang memperbaiki gitu. Semoga anakku ini bisa memperbaiki masyarakat gitu, jamaah sekalian. Dan itu dari awal pernikahan. Begitu, Masya Allah. Yang berikutnya Al-Muwatiyah. Alif lam mim waw alif ta ya dan ta marbutah. Al-Muwatiyah. Hadirin Allah muliakan. Jadi alif lam mim waw alif ta ya dan ta marbutah. Bisa dilihat di layar. Jadi setelah khairun nisaikum al-wadud al-muwatiyah, itu al-muwatiyah dan al-muwasiyah. Nanti al-muwatiyah dulu. Alif lam mim waw alif ta ya dan ta marbutah, al-muwatiyah. Nah, siapa sih sosok al-muwatiyah ini? Aku kok baru dengar nih Pak Ustadz. Nah, kita jelaskan keterangan para ulama kita. Siapa tuh al-muwatiyah? Al-muwatiyah adalah wanita yang tidak kasar, laisat faddah wala ghalidhah, gitu. Yang lisan dan sikapnya tidak kasar, yang lisan dan sikapnya tidak keras. Nah, itu. Jadi wanita yang sikap dan lisannya tidak kasar, tidak keras. Wa bal hiya muwatiyatun tasma'u wa tuti'.
Tapi catat baik-baik ya. Jadi Muatia itu kesehariannya itu hobinya mendengar, lalu abis mendengar taat, nurut gitu. Watastajib, dan berusaha menjalankan perintah dan arahan gitu loh. Jadi sekali lagi, jadi hobinya yang pertama itu suka denger gitu loh. Suka denger. Kalau suami arahin didengerin gitu loh. Kalau suami kasih nasihat didengerin. Kalau apa namanya, suami cerita tuh didengerin, suami cerita. Pokoknya suami bicara tuh didengerin sama dia, didengerin aja gitu loh. Jadi hadirin Allah muliakan, hobinya tuh ngedengerin. Kalau ngobrol atau cerita jadi pendengar yang baik. Kalau itu arahan, itu perintah, itu nasihat, didengarkan dengan seksama. Hadirin Allah muliakan, abis didengerin tuti, nurut gitu loh. Nurut, taat. Jadi yang pertama apa? Dengar. Jadi wanita terbaik adalah pendengar-pendengar setia. Itu catat tuh. Jadi kalau mau jadi wanita terbaik, kita harus punya mental pendengar setia. Khususnya dengerin suami. Terus yang kedua, taat, nurut. Taat dan nurut. Terus yang ketiga, tastajib, responsif gitu loh. Jadi cepat dalam merespon, respon positif. Respon positif. Jadi sekali dikasih tahu langsung tek 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 gitu. Sekali kasih tek 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 gitu loh jamaah. Tastajib. Disambut gitu loh. Arahan suami disambut. Nasihat suami disambut. Perintah suami disambut. Nasihat suami disambut. Itu istijabah. Tastajib. Jelas nih jamaah. Jadi apa? Jadi pendengar yang baik, nurut dan taat, dan menyambut gitu loh. Itu wanita-wanita terbaik tuh begitu. Walaupun dia lebih cerdas daripada suaminya, walaupun mungkin dia lebih kaya daripada suaminya, walaupun tes IQ-nya lebih tinggi daripada suaminya, enggak, dia tetap pokoknya suami bilang dengar dia. Dan dia nggak bilang, aku mah udah tahu itu dari 17 tahun yang lalu mas. Loh, lalu suaminya baru dengar kajian tentang itu kemarin gitu loh. Dia baru dengar kajian tentang itu kemarin. Tahu nggak, kemarin tuh aku dengar ustadz bla bla bla. Oh ya, aku pikir ada apa mas, aku mah udah dengar di daurah remaja 17 tahun yang lalu. Ya Allah, suaminya diam aja, sedih suaminya tuh. Ngomong dijawab gitu. Kemarin aku ikut kajian ternyata gini-gini. Ya Allah mas, kamu baru tahu itu, kemana aja dari dulu gitu. Nyebelin gak sih kalau istri bilang begitu? Jadi pokoknya dijawab segala macam. Jadi pendengar setia. Oh iya ya, oh masya Allah. Dan walaupun mungkin kita udah tahu, tetap aja apa responnya tuh kayak baru tahu gitu loh, kalau suami ngomong. Masih ingat ucapan Atha bin Abi Robah? Atha tuh kalau ketemu anak muda, pernah ketemu anak muda cerita aja tentang sebuah hal, tentang urusan atau masalah agama, atau tuh oh begitu ya, masya Allah, jazakallah khairan, memperlihatkan gestur dan mimik orang yang mendapatkan ilmu baru. Begitu anak mudanya pergi, kata Atta apa? Aku sudah tahu yang dia sampaikan sebelum dia lahir. Allahu Akbar. Sebelum dia lahir, saya udah tahu itu. Tapi itulah adab, itulah akhlak. Oh masya Allah. Oh ternyata gitu ya. Ya masya Allah, masya Allah. Tahu nggak, tadi tuh khutbah Jumat
ternyata khotibnya bilang ternyata menuntut ilmu itu wajib loh, yang kita udah ngaji udah 4 tahun yang lalu. Oh wajib ya? Iya wajib. Aku baru tahu gitu. Aku pikir yang wajib cuma sholat 5 waktu sama puasa Ramadan. Ini aku baru tahu nih menuntut ilmu wajib. Oh Masya Allah ya, berarti kita harus menuntut ilmu ya Beb ya. Iya nih. Oh makasih banyak ya udah kasih nasihat ke aku. Gitu jamaah. Jadi itu muatiyah itu pendengar yang baik. Lalu itu taat deh, dibilangin AA, dibilangin BB, dibilangin CC. Udah jangan ngejawab deh. Dan direspon yang positif, direspon. Responsifnya bagus. Tastajib. Positif. Pokoknya ini cepat dan cepat tak gitu loh. Kalau bisa, apalagi kalau kita sudah nikah udah lama ya, itu nggak perlu ada instruksi lagi. Kita udah saling tahu. Oh, gestur suami aku begini, berarti dia lagi pengen ini nih. Udah tak gitu. Jadi istijabahnya tuh bagus. Apalagi kalau di tempat publik, kadang-kadang kan suami istri itu nggak bisa menyampaikan dengan bahasa verbal secara total, tapi cukup eye contact misalnya, atau ngelihat dan seterusnya. Misalnya mau pamitan, suami kita tuh udah kasih sign dengan matanya atau gesturnya, oh berarti ini harus pamit, langsung pamitan gitu loh. Kita lagi pamitan, suami kita udah kasih sign lagi, oh ini berarti pamitannya kelamaan. Kadang-kadang kan ibu-ibu kan pamitnya jam berapa, keluar gedungnya jam berapa, kan gitu nggak jelas gitu. Pamitnya dari jam 7:30 baru keluar ke parkiran jam 9:15, subhanallah. Itu udah suami udah sebelah. Jadi jangan sampai suami pokoknya lihat, oh ini udah nggak nyaman, langsung pulang gitu lah, langsung pulang. Tapi belum semuanya, udah pamitan di grup aja nanti, udah pulang. Kalau semuanya repot, di grup tuh ada 200 orang, ini baru orang yang ke-7 gitu loh. Jadi masih banyak lagi orang yang ada. Udah nggak usah nanti suami udah nggak nyaman tuh, udah kita pulang. Itu istijabah, muatiyah. Nah itu kalau mau jadi wanita terbaik itu cepat. Oh suami mau ini, suami mau itu. Gitu jamaah sekalian. Jadi karena udah belahan jiwa, udah bertahun-tahun hidup bersama, udah harus tahu, udah nggak harus dijelaskan lagi. Oh suamiku mau ini. Atau misal kalau mau makan gitu, kita harus tahu. Oh kalau ke rumah makan ini suami sukanya favoritnya ini. Kalau ke rumah makan yang sana gitu, kalau misalnya ke warung makan Padang, suami pesan ini. Kalau ke Warsun pesannya ini gitu loh. Kalau ke restoran Sulawesi mesennya ini, gitulah. Kalau restoran Kalimantan mesennya ini, gitu udah tahu lah. Itu harus cepat tuh, istijabah. Gak perlu ngomong aja. Aku mau pesan, udah dipesenin Beb, gitu. So tahu. Kamu pesan apa aja? Ini. Oh kok tahu sih? Iya. Loh kok tahu? Kita nih udah 41 tahun nikah gitu loh. Saya udah tahu kamu tuh maunya apa. Oh iya benar. Masya Allah. Jadi itu muatiyah. Kita lanjutkan. Wala tastankif, wala tastakbir, wala tasta'li ala zawj. Hadirin Allah muliakan. Dan muatiyah itu istri yang tipikalnya tidak suka menolak suami. La yamtani. Jadi dia nggak akan menolak permintaan suaminya kecuali haram tolak. Jadi lastankif, tidak imtina gitu lah. Pokoknya kalau suami minta ini iya, suami minta ini iya, suami minta itu iya, kecuali haram, dan dia akan bicara dengan baik-baik. Wala tastakbir, dan dia tidak menyombongkan diri, dia nggak sombong sama suaminya. Wala tasta'li ala zawj, dan tidak merasa tinggi di hadapan suaminya. Jadi dia nggak merasa bosi, dia nggak jadi madam depan suaminya, dia nggak merasa saya yang berkuasa atau saya yang gajinya paling tinggi kalau dua-duanya sama-sama berpenghasilan. Omset saya lebih banyak daripada omset dia kalau dua-duanya berbisnis. Enggak. Wala yakunu minha nusyuz wa au ta'ali, dan tidak ada kedurhakaan dan tidak ada kesombongan. Itu poin. Jadi hobinya 3 dan alerginya 3 gitu kalau bahasa kita. Hobinya apa? Suka dengar, suka nurut, taat, dan merespon cepat gitu.
Alergi apa? Dia alergi untuk menolak suami. Dia nggak akan nolak. Dan khususnya hubungan intim, jangan pernah menolak hubungan intim. Dan malaikat melaknat, itu secara khusus dosa besar. Penekanan masa ini. Dan dia nggak akan nolak. Nggak berani dia nolak suami. Dia takut suaminya murka, lalu sholatnya nggak diangkat dia ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa sholat tidak melewati telinga seseorang, diantaranya apa? Wanita yang suaminya marah kepada dia, karena diantaranya dia tolak. Jadi muwatiyah itu anti mengatakan tidak kepada suami kecuali itu haram. Dia nggak mau mengatakan tidak atau jangan segala macam, enggak, kecuali itu haram. Selama itu nggak haram, iya udah, iya dan iya. Secara umum demikian. Dia boleh memberikan saran, dia boleh mengarahkan, tapi dia tahu seninya, dia tahu cara bicara, dan dia iakan dulu. Oke. Tapi baru boleh kasih masukan, enggak. Alangkah lebih indah lagi kalau begini, tapi itu bola di tangan kamu pemimpin aku mah tinggal ikut aja. Kamu bilang eksekusi, aku eksekusi. Tapi benar nggak sih kalau kita pertimbangkan opsi lain? Kan enak kalau ngomong demikian ya. Pokoknya beb, kamu bilang aku suruh terjun, aku terjun dah, gitu loh. Hanya saja kayaknya ada opsi lain yang bisa kamu pertimbangkan juga, tapi ini terserah kamu. Kalau kamu lebih nyaman ini, aku mah ikut inilah. Jadi bahasa-bahasa seperti itu yang digunakan. Itu jadi dia alergi mengatakan tidak pada suaminya, lalu dia alergi menyombongkan diri di hadapan suaminya. Lalu yang ketiga, dia tidak meninggikan diri. Walaupun mungkin gelarnya lebih tinggi. Suaminya S1, dia profesor misalnya, atau dia S3 atau dia S2, tetap aja, oh saya istri, saya nggak boleh meninggikan diri. Apalagi nggak punya bargain position, apalagi nggak punya posisi tawar, ya masa dia tinggalkan diri di hadapan suami? Secara pendidikan suaminya lebih unggul, secara cerdas suaminya lebih unggul, secara ini suaminya lebih unggul. Apa alasan dia melakukan hal tersebut? Dia punya semuanya aja, suaminya di bawah, itu aja. Kalau dia ingin jadi wanita terbaik, dia nggak boleh pakai cara seperti itu. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Al-muatiyah, jelas ya. Hobinya apa ya? 3, pendengar sejati, pendengar setia, nurut, dan responsibel. Responnya oke. Terus dia alergi mengatakan tidak, sombong, dan meninggikan diri. Yang berikutnya al-muwasiyah. Coba kita lihat lagi di layar al-muwasiyah. Alif lam mim waw alif sin ya dan ta marbutah. Al-muwasiyah. Siapakah al-muwasiyah ini? Al-muwasiyah itu jamaah sekalian adalah wanita yang hobinya membantu suaminya dalam kebaikan. Hobinya ngebantu suami. Tuwasi zaujaha wa taqifu ila janbi. Jadi dia senang membantu suaminya dan selalu berusaha berdiri di sisi suaminya, di samping suaminya, khususnya dalam masalah, dalam ujian dan seterusnya. Orang-orang pada ninggalin suaminya, dia akan katakan, aku berdiri di sampingmu, gitu. Aku berdiri di sampingmu, kamu nggak usah khawatir, aku selalu ada di sisimu, gitu. Bi'idnillahi ta'ala. Gitu. Istri itu begitu. Semua mengucap suaminya, aku berdiri di hadapan suamiku. Suaminya bangkrut, nggak ada duit segala macam, dia tetap berdiri di hadapan, atau dia tetap berdiri di samping suaminya. Tapi aku udah nggak punya uang, atau kamu di rumah mamamu aja dulu ya, karena aku nggak punya apa-apa nih. Enggak, kita hadapi bareng-bareng. Itu al-muasiyah. Wa takunu aunan lahu 'alal khair. Dia senantiasa berusaha ngebantu suaminya di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Suaminya dihadapkan transaksi haram, semua nge-push suaminya untuk sign, untuk tanda tangan, untuk mengiyakan. Goyah suaminya, karena ini bukan
bukan 6 digit, bukan 7 digit, bukan 8 digit lagi, ini 9 digit, mungkin 10 digit, goyang suaminya. Terus dia bilang, jangan tanda tangan, ya, jangan. Nanti gimana? Tenang aja, ada Allah gitu. Maka jangan dulu kan istri-istri dulu, para ulama-ulama kita kan ketika suaminya berangkat beraktivitas, mereka lepas suaminya, dan salah satu mereka lepas suaminya bekerja atau beraktivitas, dan salah satu riwayat mengatakan, mereka katakan bahwa berangkatlah suamiku, kami sabar dengan perihnya himpitan dunia, tapi kami tidak akan sabar dengan pedihnya siksa pada hari kiamat. Jangan bawa harta kecuali yang halal ke rumah, walaupun kecil, walaupun 1 rupiah, walaupun 2 rupiah. Jangan bawa yang haram ke sini, kasih yang halal aja. Suami kan mantap gitu loh. Oh iya, tenang, istri saya nggak ada isu berarti, walaupun sedikit, yang penting halal. Itu istri zaman bahla tuh begitu. Jadi nggak nuntut apa-apa, tuntutannya cuma tolong kasih yang halal, tolong kasih yang halal. Insya Allah kita sabar dengan yang sedikit, kita sabar dengan perihnya rasa lapar, kita sabar dengan perihnya mungkin sakit mah karena terlambat makan, nggak ada uang. Tapi kita nggak akan sabar dengan perihnya api neraka, perihnya dibakar di jahanam. Tolong jangan buat kita seperti itu. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang Allah muliakan, dia akan berdiri di samping suaminya agar suaminya di atas kebenaran, di atas ketaatan, dan nggak goyah. Dan dia ngebantu suaminya bahagia. Lihat, ini penting, catat, wa alama fihi sa'ada wal falah. Dan dia mensupport suaminya agar mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Jadi dia nggak egois, dia nggak berpikir dirinya sendiri. Dia akan berpikir, apa yang membuat suami saya senang ya? Apa yang membuat suami saya bahagia? Apa yang membuat suami saya itu merasakan kenyamanan? Dan dia akan berikan itu. Dia akan bantu suaminya untuk bahagia. Dia akan bantu suaminya untuk mendapatkan ketenangan, kesenangan, kenyamanan. Walaupun dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Walaupun dia harus tahan egonya. Dia harus korbankan ambisinya, tapi demi suaminya. Itu al-muwasiyah. Dia nggak egois. Dia nggak kekanak-kanakan. Dia nggak hobi nuntut hak, bahkan dia tanggalkan haknya demi suaminya, biar suaminya nggak pusing mikirin dia, biar suaminya nggak ada beban, biar suaminya bisa fokus ke yang lebih besar dan seterusnya. Dia nggak mau waktu suaminya habis cuma buat ngurusin dia aja. Dia ingin memberikan sesuatu buat suaminya biar suaminya lebih maslahat, lebih manfaat, dan lain sebagainya. Itu al-muwasiyah. Apa yang membuat suami saya bahagia, saya akan support. Apa yang membuat suami saya senang, saya akan dukung. Tapi mengorbanin kamu loh mbak, nggak masalah. Semoga Allah tolong. Itu al-muwasiyah. Itu wanita-wanita terbaik. Dan wanita nggak mungkin nggak ditolong sama Allah, tuh nggak mungkin. Wanita-wanita seperti ini nggak mungkin nggak ditolong sama Allah. Itu pasti ditolong oleh Allah. Pasti dikasih keberkahan. Pasti dikasih pahala besar. Jadi dia hobi menolong suaminya. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa korbankan, apa yang saya bisa perjuangkan untuk kebahagiaan suami saya dan kenyamanan suami saya dan seterusnya. Dan Allah nggak akan zalim kok. Alam semesta ini punya Allah, ada yang punya. Ketika Allah lihat kita berkorban, Allah akan berikan. Kan wasbir, sabarlah. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah nggak akan sia-siakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik, kan begitu. Jadi Allah pasti akan ganti. Tapi begitulah wanita terbaik. Wanita terbaik tidak berpikir hak, tapi berpikir kewajiban. Dan bukan hanya sebatas kewajiban, dia berpikir apa yang bisa membuat suaminya bahagia, apa yang bisa membuat suaminya bahagia. Dan dia yakin Allah pasti akan mengganti. Allah berfirman sekali lagi dalam surat Hud ayat 115, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik.
lalu ditutup dengan sebuah penutupan yang sangat indah, idza taqainallah, jika wanita itu bertakwa kepada Allah. Jika wanita tersebut bertakwa kepada Allah, artinya apa? Artinya sifat-sifat di atas, al-wadud, al-walud, al-muwatiyah, al-muwasiyah, tidak akan bermanfaat, tidak akan mengangkat derajat seorang wanita jika orientasinya hanya dunia, jika orientasinya hanya cinta kepada suami sebatas cinta wanita kepada laki-laki. Makanya para ulama mengatakan anna hadhihi sifat innama takunu nafi'atan lil mar'ati idza taqatillaha. Sesungguhnya sifat-sifat di atas baru bermanfaat bagi seorang wanita jika dia bertakwa kepada Allah. Kalau saja ada wanita yang penuh kasih sayang, perfect lah, cinta dan kasih sayangnya, lembutnya udah perfect, al-walud, lalu banyak anak, udah kalimatnya halus, hatinya penuh dengan cinta, kalimatnya juga halus, performanya masya Allah, selalu tampil cantik bak bidadari di hadapan suami, lalu banyak anak gitu loh. Jadi penampilan cantik bak bidadari, anak 19 misalnya, masya Allah, anak 19 penampilan tetap cantik. Muatiyah, pendengar yang baik, taat, responsif, nggak sombong, selalu tawadu di hadapan suami. Lalu muasiyah, selalu menolong suami. Wahia tatlubu bidzalika amra dunya laysat muttaqiyatan lillah. Tapi yang jadi masalah, wanita ini yang perfect tadi tuh, yang semua sifat ada, semata-mata mencari hal duniawi, dan dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia nggak bertakwa kepada Allah. Lam tufidha bihadhihi sifat, tidak ada manfaatnya buat dia punya sifat-sifat di atas. Walam tanfa'ha, dan tidak ada manfaatnya. Wa innama takunu hadhihi sifat nafi'atan laha, karena sifat-sifat di atas baru bermanfaat buat dia jika dia lakukan itu, dia miliki itu, talaban li ridallah azza wa jal, dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka mencari ridha Allah, wa sa'yan fi tahqiqi taqwa, dan upaya untuk meraih ketakwaan. Jadi mencari ridha Allah dan berusaha bertakwa. Nah, wanita bertakwa bukan hanya begini aja, dia akan jaga sholat, dia akan jaga tauhidnya, dan dia tidak mau melakukan kesyirikan, dia jaga busananya di luar rumah, dia jaga zikirnya, dia berusaha bertakwa kepada Allah. Jadi sifat-sifat di atas tidak ada manfaatnya jika hanya sebatas cinta wanita ke laki-laki, hanya untuk mendapatkan dunia, gak ada manfaatnya. Harus lahir dari ketakwaan, mencari ridha Allah, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, baru dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan, wanita terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu hadirin. Jadi hubungan rumah tangga itu bukan sebatas hablum minan nas. Kita itu lakukan semuanya taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah, dan untuk mewujudkan ketakwaan kita. Dan ini tentang kita dengan Allah. Sekali lagi, ini tentang kita dengan Allah. Makanya wanita terbaik itu nggak peduli direspon positif atau negatif oleh suaminya. Dia udah lakukan semuanya, tapi suaminya tetap dingin, tetap kaku, tetap nggak romantis, tetap aja dia main di level tersebut. Karena sekali lagi, ini tentang dia dengan Allah. Tujuannya adalah mencari ridho Allah, bukan mencari ridho suami semata.
Betul dia mencari ridho suami karena Allah ridho kepada dia jika suaminya ridho kepada dia. Unzuri aina anti minhu, lihatlah bagaimana suamimu menyikapimu, atau lihatlah suamimu dalam menilaimu, karena suamimu surga atau nerakamu. Tapi hanya sebatas cinta wanita ke laki-laki, tidak. Ini tentang mencari ridho Allah. Ini tentang keikhlasan. Ini tentang penghambaan. Ini tentang penghambaan di dalam rumah tangga. Dan bagaimana kita meraih ketakwaan. Hadis yang sangat menarik, hadis yang sangat luar biasa. Semoga bisa menjadi ibrah bagi kita. Al-wadud, al-walud, al-muwatiyatu, al-muwasiyatu idza taqaina Allah. Penuh cinta dan kasih sayang, subur, dan kalau punya penyakit atau kendala tanpa ada kelalaian, tidak ada masalah. Lalu yang ketiga, hobinya adalah menjadi pendengar sejati, pendengar setia, nurut, taat, dan respon, tidak meninggikan diri, tidak menyombongkan diri, dan terus merasa rendah dan nol di hadapan suami. Lalu dan tentu saja yang pertama merasa rendah di hadapan Allah. Lalu dia lalu muasiyah, hobinya menolong suaminya, dan semua itu dilakukan dalam rangka takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Dan ingat hadis Muslim, at-taqwa, ini kita kunci dengan ini, dengan hadis Muslim. Nabi katakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Jadi at-taqwa hahuna. Inti ketakwaan itu di sini. Sambil menunjuk qalbu beliau. Jadi ingin jadi wanita terbaik, yang pertama kali dibangun adalah kebersihan hati. Amalan hati, hati yang bersih dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Hati yang ikhlas, hati yang mencari ridho Allah, sehingga semuanya dilakukan dalam rangka bertakwa kepada Allah. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, ana ada pertanyaan. Apakah boleh ana masih sering ingat kesalahan suami ana setahun yang lalu? Suami pernah mencoba selingkuh. Ana masih sakit kalau mengingatnya, karena kalau pada saat itu ana tidak marah, suami malah mau meneruskan hubungan yang serius dengan wanita itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, tujuan kita itu, atau perintah Allah kepada kita, bukan mengingat kesalahan-kesalahan orang. Perintah Allah kepada kita adalah memperbanyak zikrullah, mengingat Allah, bukan mengingat kesalahan orang, bukan mengingat kesalahan suami, bukan mengingat kesalahan istri, bukan mengingat kesalahan pasangan, tapi mengingat keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah dan kita. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dan dalam kondisi berbaring. Jadi nggak ada perintah mengingat kesalahan pasangan. Akhirnya karena kita mengingat kesalahan pasangan, kita jadi sakit hati. Itulah ucapan Ibnul Aun, kata beliau, zikrun nasida, nginget manusia itu, nginget makhluk, dan kesalahan makhluk itu hanya jadi penyakit. Nah itu, hanya jadi penyakit. Jadi kalau kita pengen penyakit, ya udah banyak-banyak ingat aja deh. Kalau kita ingin sembuh, kita ingin sehat, kita ingin tenang, perbanyak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab.
Jadi tutup buku aja, udah tutup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya untuk kajian nanti siang. Nanti siang. Berarti ini pertanyaan dari pagi dong ya. Luar biasa nih. Nanti siang. Saya seorang ibu rumah tangga, memiliki seorang anak. Suami saya sedang dimabuk cinta dengan perempuan lain dan sudah berlangsung selama 2 tahun. Saya hanya bisa bersabar karena bertahan untuk putra saya. Saya hanya bisa bersabar dan berdoa. Suami saya jarang pulang ke rumah kami dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah yang satu karena ada perempuan itu di rumah itu. Apa yang sebaiknya saya lakukan selanjutnya Pak Ustadz? Karena banyak juga rumor yang mengatakan mereka sudah nikah siri. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, bahwa hadapi ini dengan istighfar kepada Rabbul Alamin. Coba perbaiki hubungan dengan yang mengatur seluruh episode-episode takdir kehidupan kita. Episode-episode takdir kehidupan kita itu dulu deh. Kita mau ngatur suami itu susah, jamaah ibu-ibu sekalian. Banyak kendalanya. Banyak kendalanya. Kita jangankan ngatur suami, mau bicara sama suami, banyak ibu-ibu kesulitan. Ustaz, aku tuh pengen banget bicara serius tentang hal-hal serius dengan suami, tapi suami diajak ngomong serius tidur lah, main gadget lah, ngajak bercanda lah, nggak pernah bisa bicara serius, tuh kan? Tapi pertanyaannya, bisa nggak doa serius atau bermunajat kepada Allah, berkholat kepada Allah? Pernah nggak Allah bilang nggak punya waktu dengan kita? Nggak pernah. Tapi kenapa kita menyanyiakan hal itu? Hadirin Allah muliakan, jika kita tahu ada kendala di sebuah perusahaan, itu yang pertama kali, kalau bisa akses orang yang paling punya power di perusahaan tersebut. Walaupun kita punya masalah misalnya sama bagian personalia, oke, bagian personalia, tapi kalau kita punya akses ke big bossnya, itu semua clear. Jadi itu poinnya. Apalagi kalau kita jadi bawahannya, jadi kita punya masalah manajer personalia, kita staffnya, aduh susah deh. Tapi kalau kita punya akses ke CEO, ke big boss, ke direktur, komisaris, enak hadirin. Susah nembus suami yang mungkin ada masalah tuh sulit. Tapi coba kita minta sama Allah, perbaiki hubungan dengan Allah. Sebagai contoh ya, di pertanyaan ini semoga Allah jaga ibu yang bertanya. Saya hanya bisa bersabar karena bertahan untuk putra saya. Itu kan salah. Bersabar, saya hanya bisa bersabar dan hanya bertahan karena putra saya. Bersabar itu ibadah, jemaah sekalian, dan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar itu bukan untuk anak, bukan untuk buah hati. Kita bersabar karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 127, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah, wa ma sabruka illa billah, dan tidaklah kesabaranmu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu dengan pertolongan Allah dan mencari ridha Allah. Ini bukan tentang anak, ini tentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, jangan bersabar untuk makhluk, bersabarlah mencari ridha Allah Jalla wa'ala. Jadi perbaiki hubungan kita dengan Allah. Terus yang kedua, setelah kita berusaha perbaiki hubungan kita dengan Allah, iman kita
cinta kita, jangan-jangan kita lebih cinta kepada makhluk daripada sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan, sebagaimana tadi yang tadi kita katakan, sabar itu dengan pertolongan Allah dipersembahkan kepada Allah. Lalu surat apa tadi? An-Nahl ayat 127. Ya, 127. Berikutnya jemaah sekalian, setelah kita perbaiki hubungan dengan Allah, baru coba kita bangun komunikasi dengan suami. Bangun komunikasi dengan suami dan bicara baik-baik. Dan apa saran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada istri kalau ingin berdiskusi dengan suami yang berpotensi zalim sama dia? Tanggalkan hak kita untuk sementara waktu, mengalah dulu, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 128. Wa ini mura'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Dan bagi wanita yang khawatir suaminya itu zalim atau berpaling dari dia, maka tidak ada masalah jika mereka duduk bersama-sama berbicara dan si istri itu untuk sementara waktu melepas haknya sampai kondisi benar-benar kondusif. Kok enak banget sih Ustadz, dia yang zalim, kita yang suruh ngalah. Loh, dalam kehidupan itu yang disuruh ngalah itu yang dewasa atau yang kekanak-kanakan? Ibu-ibu punya anak, yang paling tua sama yang paling kecil berantem, nah harus ada yang ngalah. Ibu-ibu suruh ngalah yang mana? Yang paling tua atau yang paling bungsu, yang paling kecil? Kaidahnya kita minta yang paling tua ngalah. Kenapa? Karena yang lebih matang, yang lebih dewasa. Nah, Allah minta istri ngalah untuk sementara waktu. Berarti ini merendahkan wanita atau mengangkat derajat wanita? Mengangkat derajat wanita. Itu tadi. Jadi itu yang perlu kita camkan. Coba bicara baik-baik dan rubah diri kita. Bisa jadi ada faktor kita kurang dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Evaluasi diri, perbaiki. Ingat sabda Nabi SAW, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'aluna Allah ladzi lakum. Kalian tunaikan kewajiban kalian kepada orang tersebut dan kalian minta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Kita lanjutkan. Pertanyaan ketiga, kalau suami saya izin untuk menikahi perempuan Nasrani yang hijrah dan menjadi mu'alaf berkat suami saya, menikahi karena ingin menolong jangan sampai perempuan itu terjerumus lagi, apakah saya dosa jika bilang tidak mau? Hati saya sakit tapi tidak bisa marah karena jalannya benar dan mungkin emang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kita tahu jamaah sekalian bahwa poligami adalah salah satu syariat dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi wanita yang terbaik itu tidak menolak kecuali itu haram. Namun kita bisa jadi teman diskusi yang bijak dengan suami kita. Contohnya seperti ini. Artinya suami kita ingin menikahi dengan alasan ingin menolong. Menikah lagi dengan alasan ingin menolong itu boleh dalam Islam, tapi sebagian ahli ilmu mengatakan itu bukan alasan yang ideal. Kenapa demikian? Karena Allah akan uji klaim kita tersebut. Wa nablu akhbarakum, surat Muhammad ayat 31. Kita akan uji ucapan-ucapan
kalian tersebut. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman dan mereka nggak diuji? Ada orang bilang, saya melakukan ini untuk menolong. Benar tuh menolong. Allah akan uji, benar nggak tuh menolong? Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja beriman atau mengucapkan salah satu cabang keimanan mereka nggak diuji? Allah akan uji semua itu. Nah, siap nggak? Siap apa tidak? Kita tahu bahwa syarat ini tidak mudah. Syarat ini tidak mudah. Maka bagi laki-laki jangan menggampangkan dan harus benar-benar diperhatikan seluruh kriterianya. Adapun untuk wanita tidak boleh menolak sehingga kita mencapai sebuah keseimbangan dalam bersikap. Laki-laki tidak menggampangkan dan tidak memudah-mudahan dan harus tahu dan harus siap segala macam. Adapun wanita tidak boleh menolak. Dan ini yang perlu didudukan jalan tengahnya. Apakah benar sudah siap? Apakah semua perangkat sudah dimiliki? Apakah kita bisa memimpin dua bahtera? Apakah benar-benar kita menolong? Siap nggak kalau Allah uji kita? Dan seterusnya. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan, dan jujurkah kita sama Allah Subhanahu wa taala? Intas dukillah yastuka, jika Anda jujur Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Jadi ini yang perlu dilakukan oleh istri untuk mengingatkan suaminya jika dia mengetahui hal tersebut. Semua senjata sudah siap atau belum? Semua persiapan sudah matang atau belum? Karena kalau belum matang lalu melangkah ke arah sana, itu bisa menjadi kuburan dalam rumah tangga kita. Nasallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana tips bertahan menjadi sosok istri soleha yang terbaik bagi suami walaupun banyak cobaan dari sisi suami? Suami masih suka jelalatan lihat foto selfie akhwat di sosmed, padahal istri sudah berusaha untuk tampil yang terbaik. Bagaimana tipsnya biar istri nggak cepat down dengan kelakuan suami tersebut dan sabar serta terus berusaha jadi yang terbaik? Yang pertama, sekali lagi, bangun hubungan dengan Rabbul Alamin, karena yang membolak-balik hati suami kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa sya'. Sesungguhnya hati-hati manusia itu di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Coba bangun hubungan dengan Allah. Minta biar Allah kasih hidayah buat suami kita. Doa, nangis di sepertiga malam terakhir agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan bagi suami kita. Jadi bangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, sekali lagi, sebagaimana hadis wadud tadi, perbaiki penampilan kita dan selalu berpenampilan dan menjaga tubuh dan penampilan terbaik buat suami kita. Terus yang berikutnya, suami kita kalau bisa ngaji juga gitu loh. Kalau sudah ngaji, berarti yang harus dikuatkan adalah pengamalannya, karena kondisi begini gak bisa kecuali dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya harus kuat, kalau enggak sulit sekali, apalagi media seperti sekarang ini. Jadi banyak doa. Lalu jika suami belum ngaji, kenalkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik, dan kalau sudah ngaji maka penekanannya adalah mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, para tim selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Afan, Ustadz ingin bertanya, saya seorang akhwat yang sedang di perantauan. Alhamdulillah Allah kehendaki atas diri saya untuk mengenal ajaran sunnah dan belajar ilmu agama lebih dalam. Qadarullah tahun ini belum pulang kampung karena pandemi. Dan ibu saya berkali-kali menanyakan kepulangan saya. Saya sedih Ustadz, di sini ada dua kesedihan dan kekhawatiran. Sudah pasti ingin bertemu orang tua. Yang kedua, Ustadz, lingkungan saya masih awam karena jauh, bahkan bisa dibilang asing dengan ajaran sunnah karena masih sangat kental dengan adat istiadat yang bertentangan dengan syariat. Saya baru berhijrah, lalu langkah bagaimana yang harus saya tempuh Ustadz? Saya khawatir dengan kadar keimanan saya. Syukron Ustadz dan jazakallahu khairan. Ya, terima kasih jazakallahu. Jika kembali ke pertanyaan, kendalanya adalah pandemi, maka sekarang kan tidak dilarang ya untuk melakukan safar di kondisi pandemi sekarang, asal protokolernya saja dilakukan. Protokolernya itu dipenuhi gitu loh. Karena hukum asalnya kalau perintah orang tua itu wajib untuk kita tunaikan. Orang tua minta kita pulang, hukum asalnya wajib kita pulang. Nah, tinggal ada nggak penghalangnya, dan ketika tidak ada larangan, artinya sudah dibuka sekarang, mungkin kendalanya adalah orang tua kita sudah tua atau sudah uzur, maka lakukan protokoler COVID aja gitu loh. Tes dulu sebelum berangkat gitu loh. Dan kalau perlu misalnya swab yang bisa, kalau nggak salah ada swab mandiri ya kalau nggak salah sekarang, dan bisa langsung hasilnya pada saat itu juga. Artinya kan semakin hari semakin canggih tesnya. Yaudah, walaupun agak mahal, pilih yang itu. Misalnya kalau kita punya rezeki, biar di sana begitu sampai kita bisa tes lagi. Jadi di sini tes, di sana tes. Misalnya tes di sini aman, berangkatlah. Kalau misalnya kita harus dengan umum, sampai sana tes lagi. Setahu saya sudah ada yang bisa sendiri dan hasilnya pada saat itu juga. Allah ta'ala alam ya, pihak medis yang bisa lebih menerangkan. Terus yang kedua itu jangan berpelukan, jangan ada kontak dan seterusnya untuk sementara. Jadi pelan-pelan. Adapun untuk lingkungan pasti setiap hal itu ada awalnya. Baru setelah itu pelan-pelan menjadi sebuah hal yang biasa. Jadi perkenalkanlah sunnah Nabi di lingkungan kampung atau desa kita. Memang awalnya dianggap aneh, tapi kan Nabi mengatakan badal Islamu ghoriban. Islam itu akan datang dalam kondisi asing. Wa sayaudu ghoriban kama bada, dan akan kembali asing sebagaimana kedatangannya. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing oleh lingkungannya. Lalu yang harus kita lakukan adalah berakhlak mulia dengan lingkungan gitu loh, dengan orang-orang di kampung kita atau di desa kita. Pulang tuh bawa makanan, bawa hadiah yang bisa dibagi-bagikan ke sebanyak-banyaknya. Jadi bawa hadiah tapi bisa dibagikan ke satu RT gitu, satu berapa lah. Jadi hadiahnya jangan sepeda gitu loh, walaupun sepeda lagi hits, karena sepeda cuma bisa dikasih 1-2 orang aja. Kasih apa gitu, makanan kecil, bagikan. Terus sampai sana sisihkan uang untuk kasih bagi-bagi lagi gitu. Senang deh gitu. Insya Allah masyarakat senang dan nggak terlalu mempedulikan penampilan beda kita kalau kita sering ngasih ke mereka. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin itu. Iya. Saya rasa cukup sampai di sini. Sudah jam 2.20. Terima kasih banyak atas atensi dan perhatian jemaah sekalian. Semoga bermanfaat, dan yang sedikit ini dan penuh kekurangan ini semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi ibu-ibu, bagi wanita, atau apabila ada laki-laki, ada ikhwan, ada bapak-bapak yang menyaksikan, bisa bermanfaat buat istri mereka atau anak-anak perempuan mereka, dan untuk seluruh kaum muslimat.
Semoga kita bisa jadi wanita yang terbaik dan memperbaiki kinerja kita dan performa kita sebagai wanita dan istri, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan apa yang disampaikan dan apa yang dipelajari pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika